Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Irunisa Ramadhani dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Implementasi Nilai Disiplin dalam Pendidikan Karakter Siswa Muslim. Masuk slide yang pertama untuk pendahuluan. Apa itu disiplin? Disiplin adalah suatu bentuk untuk ketertiban dan ketaatan terhadap aturan atau norma yang telah ditetapkan. Dalam konteks umum, disiplin dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, mengikuti jadwal, dan menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Pengertian disiplin menurut Islam. Dalam pandangan Islam, disiplin sangat ditekankan sebagai sebagian dari akhlak dan perilaku yang baik. Disiplin mencakup ketaatan terhadap ajaran agama seperti menjalankan ibadah, mengikuti perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Disiplin dalam Islam juga berarti menghormati waktu, berbuat adil, serta menjaga amanah. Konsep disiplin ini tercerminkan dari banyak ajaran seperti pentingnya sholat, tepat waktu, dan menjaga komitmen terhadap janji. Pandangan umum tentang disiplin. Secara umum, disiplin sering dianggap sebagai pondasi untuk mencapai tujuan. Dalam konteks pendidikan dan pekerjaan, disiplin berkontribusi pada produktivitas dan efisiensi. Banyak orang mengaitkan disiplin dengan pencapaian kesuksesan karena dengan disiplin, seorang dapat mengelola waktu dan sumber daya dengan lebih baik. Disiplin juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menunda kepuasan dan mengatasi godaan. Pentingnya disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan itu dengan disiplin seseorang lebih mampu menetapkan dan mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua itu pengelola waktu. Disiplin membantu individu mengatur waktu dengan efektif sehingga lebih produktif dan dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang ketiga itu pengembangan karakter nih. Pengembangan karakter itu disiplin membentuk karakter yang kuat, meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmen. Yang keempat itu kesehatan mental. Disiplin dapat membantu mengurangi stres karena individu yang terorganisir cenderung lebih siap menghadapi tantangan. Dan yang kelima itu hubungan sosial. Dalam hubungan, disiplin mengajarkan pentingnya menghormati komitmen dan tanggung jawab terhadap orang lain. Lanjut, mengapa disiplin penting dalam pendidikan karakter? Yang pertama itu ada pembentukan kebiasaan baik. Misalnya tuh kayak disiplin membantu siswa mengembangkan kebiasaan baik tuh seperti tepat waktu, tanggung jawab, kerja keras, dan kebiasaan ini menjadi landasan bagi karakter yang kuat. Dan yang kedua itu pendidikan nilai. Mengajarkan nilai-nilai penting seperti kejujuran, integritas, dan rasa hormat. Dengan menerapkan disiplin, siswa dapat untuk menghargai aturan dan norma yang ada. Dan yang ketiga itu pengembangan diri. Disiplin mendorong siswa untuk mengatasi tantangan dan mengembangkan keterampilan dalam menghadapi kesulitan sehingga membentuk karakter yang tangguh dan resilient. Lanjut, hubungan antara disiplin dan pembentukan karakter. Disiplin dan pembentukan karakter saling terkait erat. Disiplin tidak hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang memahami makna di balik aturan tersebut. Ketika siswa disiplin dalam belajar dan berperilaku, mereka belajar untuk yang pertama itu menghargai proses. Siswa yang disiplin menghargai usaha dan diperlukan untuk mencapai tujuan yang terjadi bagian dari karakter yang tanggung jawab. Yang kedua itu menjaga komitmen. Disiplin mengajarkan siswa untuk memegang komitmen baik kepada diri sendiri maupun orang lain, yang penting dalam membangun kepercayaan. Lanjut, dampak positif disiplin bagi siswa. Ini dampak-dampak positif yang disiplin bagi siswa ya. Itu ada 5. Yang pertama itu peningkatan prestasi akademik. Siswa yang disiplin cenderung lebih fokus dalam belajar, mengatur waktu dengan baik, dan mencapai hasil yang lebih baik dan dalam akademik. Yang kedua itu keterampilan sosial yang lebih baik. Disiplin dalam berinteraksi dengan teman, sebaya, dan guru membantu siswa membangun hubungan yang sehat dan positif. Yang ketiga itu rasa percaya diri. Ketika siswa mampu disiplin dan melihat hasil dari usaha mereka akan merasa lebih percaya diri dalam kemampuan mereka. Nah, keempat ini kemampuan mengatasi stres. Disiplin membantu siswa dalam mengolah stres dan tekanan.
karena mereka sudah terbiasa dengan rutinitas dan pengaturan waktu yang baik. Nah, yang kelima ini pendidikan kemandirian, disiplin membentuk siswa untuk menjadi mandiri, mampu mengambil keputusan yang baik dan bertanggung jawab atas tindakannya mereka. Lanjut ke pembahasannya. Implementasi nilai disiplin di sekolah. Kebiasaan sehari-hari yang konsisten. Yang pertama itu sholat berjamaah. Menjadikan sholat berjamaah sebagai kewajiban dan momen untuk meningkatkan kekompakan. Yang kedua itu hafalan Al-Quran, mengadakan lomba hafalan untuk membuat jadwal hafalan bersama dan menyediakan fasilitas untuk mempermudah proses menghafal. Nah, yang ketiga ini belajar berkelompok, membentuk kelompok belajar yang heterogen untuk saling membantu dan belajar dari satu sama lain. Nah, yang keempat ini kegiatan ekstrakurikuler, menyediakan beragam ekstrakurikuler yang menumbuhkan disiplin dan bertanggung jawab seperti olahraga, seni, atau organisasi siswa. Lanjut, peran guru sebagai panutan. Yang pertama itu menjadi teladan, yang kedua memberikan motivasi, yang ketiga ini menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, menjadi teladan menunjukkan sikap disiplin dalam segala hal, baik dalam mengajar maupun berinteraksi dengan siswa. Yang kedua ini memberikan motivasi, memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan disiplin tinggi. Yang ketiga ini menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mengatur kelas dengan rapi, membuat jadwal yang jelas, dan menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar. Nah, keterlibatan aktif orang tua. Yang pertama ini ada kerjasama dengan sekolah, contohnya kayak menghadiri rapat orang tua, mengikuti perkembangan anak, dan memberi dukungan penuh terhadap program sekolah. Yang kedua ini memberi dukungan di rumah, misal kayak menciptakan lingkungan belajar yang enak, nyaman di rumah, menyatukan tugas anak, memberikan motivasi. Lanjut, meningkatkan tanggung jawab siswa. Yang pertama ini menumbuhkan rasa memiliki, yang kedua membentuk organisasi jiwa, yang ketiga memberikan sanksi yang edukatif. Nah, ini ada contoh-contoh penerapan nilai disiplin. Yang pertama itu di kelas, yang menjaga kebersihan, mengumpulkan tugas tepat waktu, aktif dalam diskusi. Yang kedua ini di rumah, untuk membantu orang tua, belajar dengan teratur, menjaga kebersihan. Yang ketiga ini di masyarakat, menghormati orang tua, menjaga lingkungan. Dan yang keempat ini dalam berbagai sholat tepat waktu, puas, menjaga akhlak. Nah, dari kesimpulan tema implementasi, kesimpulannya, disiplin adalah kunci pembentuk karakter siswa muslim. Dengan menerapkan disiplin di sekolah, rumah, dan masyarakat, siswa dapat bertumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, mandiri, dan berakhlak mulia. Semua pihak, termasuk guru, siswa, dan orang tua, harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya disiplin. Melalui disiplin, siswa akan meraih prestasi akademik, memiliki karakter kuat, dan siap menghadapi masa depan. Intinya, disiplin adalah implementasi jangka panjang untuk mencetak generasi muda yang berkualitas. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, maaf karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.